wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 2 yaitu materi ilmu kalam akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Muhammad Tasipadigoro sebagai ketua kelompok. Saya Maya Nurfiadama. Saya Soleh Hajibu. Saya Siti Farwan Canayari. Saya Ana Tafisa Bentu. Saya Gisa Putri Tangahu. Saya Yusril Anto. Dan saya Muhammad Al-Rahman. Ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas akidah keimanan dengan menggunakan dalil nakli serta dalil akli. Tujuannya untuk menjelaskan, mempertahankan, dan membuktikan kebenaran ajaran tauhid dari berbagai keraguan, kesalahpahaman, dan pemikiran yang menyimpang. Ilmu kalam yang secara historis berkembang dari kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan keagama Islam secara rasional di tengah berbagai tentangan intelektual merupakan disiplin ilmu teologis fundamental yang membahas esensi akidah melalui argumentasi logis. Materi pokok ilmu kalam mencakup 3 bidang utama. Yang pertama, ilahiyat. Ini adalah materi paling sentral dalam ilmu kalam, karena materi ini membahas mendalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfokus pada konsep tauhid. Ini juga melibatkan analisis terperinci mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diklasifikasikan menjadi sifat wajib dan sifat jaiz. Yang kedua, nubuwah. Materi ini mengkaji urgensi pengutusan para nabi dan rasul sebagai perantara wahyu antara Allah dan manusia. Ilmu kalam membahas konsep kenabian, sifat-sifat wajib bagi rasul, serta fungsi mukjizat sebagai bukti otentik kenabian yang melemahkan kemampuan manusia biasa. Yang ketiga, samiyah. Bidang kajian ini mencakup keyakinan terhadap hal-hal yang hanya diketahui melalui sumber wahyu dan tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia, seperti eksistensi malaikat, jin, dan setan. Secara keseluruhan, ilmu kalam menyediakan kerangka argumentatif yang kokoh untuk melindungi fondasi iman menggunakan nalar logis untuk menguatkan keyakinan yang bersumber dari wahyu. Salah satu manifestasi nyata ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari adalah keteguhan sikap saat dihadapkan pada godaan praktik syirik, seperti mencari bantuan kepada dukun, penggunaan jimat, atau pengutusan benda keramat saat tertimpa musibah sakit maupun kesulitan finansial. Secara logika akil, seseorang memiliki dasar ilmu kalam akan menyadari bahwa praktik-praktik tersebut tidak memiliki landasan ilmiah maupun bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara secara dalil nakli, ia memahami sepenuhnya bahwa menyadarkan nasib kepada selain Sang Pencipta adalah bentuk penyimpanan tauhid. Dengan demikian, ia lebih memilih menempuh jalur yang rasional dan sesuai syariat, seperti melakukan pengobatan medis yang teruji serta memperbanyak doa dan ikhtiar yang jujur sebagai penghambaan yang murni. Menggunakan dalil nakli dan akli untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dalil nakli disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui. Dan dalam dalil akli ada salah satu dalil disebutkan bahwa alam semesta bersifat baru dan terus berubah-ubah. Maka ia memerlukan seorang pencipta yang tak berubah. Sikap saat menghadapi ramalan nasib atau zodiak di media sosial. Banyak orang yang tanpa sadar merasa cemas atau terlalu berharap karena membaca ramalan harian tentang karir atau asmara. Namun, seseorang yang menerapkan ilmu kalam akan menggunakan logika akli atau akal untuk menyadari bahwa posisi bintang tidak memiliki hubungan logis atau kausalitas dengan nasib manusia. Secara dalil nakli, dia yakin bahwa hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Alhasil, ia tidak akan membiarkan suasana hatinya ditentukan oleh prediksi yang tidak berdasar ilmu pengetahuan maupun wahyu. Ini adalah bentuk nyata dari menjaga kemurnian iman melalui filter rasionalitas dalam keseharian. Langkah-langkah berbasis ilmu kalam. Yang pertama, memperkuat tauhid rububiyah. Tanamkan keyakinan bahwa
bahwa hanya Tuhan memiliki kehendak penuh atas manfaat dan mudarat. Yang kedua, mengasah logika kausalitas atau sebab akibat. Biasakan bertanya apakah ada hubungan logis antara hal ini dengan hasil yang diharapkan. Mengandalkan hukum alam lebih selamat daripada spekulasi mistis. Langkah-langkah penerapan ilmu kalam yang ketiga yaitu memperdalam literasi agama. Nah, ini adalah mempelajari dalil nakli yaitu Al-Quran dan Hadis dapat membantu Anda membedakan mana ibadah yang sah dan juga ibadah yang mana tergolong tahayul ataupun syirik. Nah, yang keempat adalah berhenti memberi celah, berhenti membaca, menonton semua konten ramalan meskipun hanya untuk iseng. Yang kelima yaitu fokus pada ikhtiar secara nyata, yaitu alihkan energi dari rasa cemas akibat ramalan ke tindakan yang rasional, seperti bekerja keras dan berkonsultasi kepada ahli medis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.